Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Ibrani pasal 3 ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Demikian firman Tuhan. Allah adalah arsitek di hidupku. Berbicara tentang arsitek, kita akan tertuju pada suatu bangunan. Bila ada yang hendak membangun, kerap sekali dibutuhkan arsitek. Tujuannya bukan hanya untuk merancang denah bangunan, memilih bahan-bahan untuk membangun, tetapi juga memimpin tukang atau pekerja untuk mengembangkan rancangan sampai menjadi suatu bangunan, rumah atau gedung. Arsitek yang hebat pasti akan memikirkan dasar atau fondasi yang benar, tata letak, sampai kepada kenyamanan orang yang akan tinggal di dalam bangunan tersebut. Juga keunikan dan keindahan bangunan sampai di akhir pembangunannya. Semua hal tentang bangunan ini secara umum kita sudah memahaminya. Maka yang disampaikan dalam surat Ibrani ini dipakai kata ahli bangunan atau yang disebut arsitek. Tentu akrab dalam kehidupan kita, mempermudah menjelaskan siapakah ahli bangunan yang disampaikan dalam nas ini dan apa tujuannya. Jemaat yang baik hati, siapakah arsitek dalam hidupmu? Siapa yang merancang, menentukan untuk membuat hidupmu jauh lebih indah dan hidup aman, nyaman, tentram? Berbahagia tentunya jika pandu kita, dasar hidup kita, atau ahli bangunan itu adalah Allah. Sebab Allah bukan hanya merancang detail bangunan, kita tahu bahwa Dia adalah yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia yang membuat segala sesuatunya menjadi indah. Dia adalah Allah yang memelihara, melindungi. Bahkan dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Ia menciptakan dengan amat baik. Untuk itulah semua ciptaannya harus tunduk kepadanya, hormat kepadanya. Percaya kepada Dia, arsitek hidupmu yang merancang dengan penuh damai sejahtera. Bahkan dalam kitab Yeremia dikatakan, rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Jika Allah digambarkan sebagai ahli bangunan, maka Allah di dalam Yesus Kristus, Dialah yang hadir di rumah itu, akan menyertai, menciptakan rasa aman atau perlindungan. Dan kita umatnya adalah rumah atau bangunan itu. Tiada dasar yang lebih tinggi selain Allah. Jika salah memilih ahli bangunan, bisa berakibat fatal saat merancang, menentukan fondasi, dan lainnya. Itu yang diingatkan dalam nas ini. Bahwa biarlah Yesus itu dasar dari sukacita. Dia adalah ahli bangunan segala sesuatu yang merancang dengan damai sejahtera, yang memimpin hidup kita. Bak arsitek atau ahli bangunan memimpin, mengarahkan tukang atau pekerjanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan sorga, syukur bagimu ya Allah pencipta yang merancang yang indah dalam hidup kami. Di dalam nama anakmu Kristus Yesus, kami sungguh berbahagia. Ajari kami Tuhan untuk tetap bersandar dan mau dirancang serta dibimbing sesuai rancanganmu yang penuh damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.